beberapa part yang membentuk Belva saat ini adalah karena gue dulu trading, buru-buru mau jadi kaya. Bagaimana cara gue mengamankan posisi atau mengamankan balance gue. Begitu 3 hal ini kepasang, udah tutup laptop, tutup komputer, lu tinggalin. Halo Mas Belva. Halo Mas. Ayo. Mas, kita mau ngobrol nih, diskusi mengenai mindset trading pemula itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman yang masih pemula untuk bisa masuk ke dunia trading, capital market, financial market maupun kripto ini, mereka harus punya mindset apa sih yang paling penting daripada kalau di-compare atau dibandingkan dengan strategi ketika awal mulai belajar trading itu apa yang paling penting? Mindsetnya kah atau strateginya yang penting? Justru menurut gue trader tuh pekerjaan paling sulit ya Mas. Karena satu hal pertama yang dibutuhin para trader tuh fundamental ininya, kita harus disiplin. Disiplin sama waktu, disiplin sama trading plan. Nah ini disiplin sama trading plan yang kadang susah nih. Maksudnya harusnya kita udah stop loss, tapi kadang si trader nih suka iseng. Stop lossnya tiba-tiba dihapus. Nggak taunya malah makin turun apa makin naik gitu kan. Nah, akhirnya karena dia nggak disiplin, hilang banyak dananya. Disiplin sih yang paling penting ya menurut gue ya. Oh, jadi lebih ke mindset ya, karena mindset ini kan lebih kepada karakter, soft skill seperti itu. Kalau strategi ini kan lebih pada teknis, metode, jadi lebih ke sikap dirinya maupun mindset itu sendiri, mentalnya ya. Iya betul, mentalnya. Sama sabar kali ya. Sabar. Nah, itu gimana itu? Cara melatihnya agar kalau itu paling penting bagi kalau dulu Mas Belva masih waktu pemula itu memulainya untuk melatih mindsetnya agar bisa disiplin, sabar itu gimana? Yang pertama pasti jawabannya adalah jam terbang. Gue bisa bilang Mas, beberapa part yang membentuk Belva saat ini adalah karena gue dulu trading. Dari trading, gue jadi belajar buat mengendalikan emosi gue. Dalam hal apapun kita bisa zero emotion, emotionless lah. Karena kan kalau trading kita nggak boleh pakai emosi kan. Karena kalau kita pakai emosi, besar kemungkinannya bakal revenge trade ketika kita loss. Kalau misalkan kita lagi profit, ya udah, just profit gede, oh ya udah. Loss, stop loss, kena, oh ya udah, gitu kan. Mas Belva sendiri kan sering ketemu juga trader-trader yang masih pemula maupun sampai tingkat yang advance atau mahir ya. Biasanya untuk trader pemula atau orang yang lagi mulai belajar trading itu, kesalahan mindset apa yang paling sering bikin pemula itu gagal di dunia trading ini? Buru-buru mau jadi kaya. Karena dia buru-buru mau jadi kaya, biasanya tradingnya oversize. Pas dia sekali kena loss, dia buru-buru mau balikin lossnya tanpa trading plan yang clear, tanpa trading plan yang jelas. Nggak mau belajar tentang teknikal yang lebih dalam atau fundamental yang lebih dalam. Biasanya mereka terjerumus sama cuma ngikut sinyal-sinyalan dari grup. Jadi mereka nggak bisa nganalisa market sendiri. Oke, kalau Mas Belva sendiri di dunia trading udah berapa lama? Berapa tahun Mas? Belum lama sih, paling baru 6-7 tahunan lah. 7 tahun. Oke. Belum Nah, lama. kalau kembali ke masa awal dulu, awal mengenal dunia trading atau lagi mulai trading, di masih pemula waktu itu, sebenarnya mindset apa yang pengen, ini harusnya saya terapin dari awal nih? Cukup susah jawabannya, tapi jawaban yang paling konkret menurut gue adalah kalau awal, lu jangan ngejar cari kaya dulu. Tapi yang lu kejar adalah bagaimana cara gue mengamankan posisi atau mengamankan balance gue. Oke, dipahami Mas Belva. Jadi lebih penting kepada resiko manajemen maupun money management itu sendiri ya? Iya, benar. Karena ya dua hal itu sih yang bisa jadi menjadikan seorang trader pemula jadi lebih disiplin, jadi lebih sabar, dan jadi lebih konsisten. Karena ketika semua itu udah berakumulasi, jam terbangnya udah panjang, pasti nanti mereka bakal jadi trader hebat dengan sendirinya. Kalau dia udah jadi trader hebat, udah uang tinggal ngikutin, uang pasti growing. Oke, berarti konsisten mengasah atau menempa mental itu sendiri ya? Betul. Dimana kita bisa memperlakukan sikap diri kita, mentality kita di dunia trading untuk eksekusi market ya? Yes. Oke, bagaimana nih? Karena kan kalau dunia trading, kalau kita trading kan mostly kita hampir setiap jam, setiap waktu di depan chart di awal kita sebagai pemula itu ya. Ngamatin market bergerak ke atas, ke bawah, seperti ada berita besar, berita atau tidak ada berita seperti itu. Mempelajari teknikal terlalu crowded, maksudnya terlalu rame, terlalu banyak yang kita pelajari kan di
di masa-masa awal kita Ya, sebagai pemula. pasti itu. Nah, bagaimana cara ngejaga mental kita biar tetap konsisten saat itu trading kita profit maupun rugi? Tetap pakai trading plan. Entry-nya di mana, pasang stop loss, pasang take profit. Begitu 3 hal ini kepasang, udah tutup laptop, tutup komputer, lu tinggalin. Jangan pernah dipikirin. Jangan pernah dipikirin. Maksudnya entah entry lu kejemput atau entry lu nggak kejemput, ya udah berarti emang itu rezeki lu gitu. Kalau nggak kejemput, ya udah berarti memang bukan rezekinya. Kalau hit stop loss, ya udah berarti emang itu rezekinya. Udah beres, Mas. Nah, kembali lagi kalau ke pribadi Mas Bilva ya, untuk belajar trading ini sebagai pemula, lebih asik mana sih atau lebih cepat mudah belajar yang mana? Kita belajar sendiri, membaca buku literasi melalui YouTube, melalui TikTok, konten-konten video lainnya, atau kita ikut komunitas nih, seperti yang banyak sekarang beredar di online, ada komunitas online maupun jumpa darat atau meet and gathering seperti itu. Nah, menurut Mas Bilva, mana nih yang paling efektif kalau kita sebagai pemula lagi awal terjun? Apakah kita langsung masuk ke komunitas, belajar sama suhu-suhu atau senior yang ada di komunitas itu, atau kita belajar dulu mempelajari literasi secara basic atau mendasar? Oke. Kalau ada teman yang udah lama trading, minta diajarin. Kalau nggak punya teman yang pernah trading, ikut komunitas. Kalau belum nemu komunitas yang cocok, buka YouTube, pelajarin semua metode. Harus pelajarin semua metode. Walaupun pada akhirnya yang lu pakai cuma satu metode itu pasti doang. Pasti cuma akhirnya setelah berjalannya 3 tahun, 4 tahun kita trading, yang kita pakai paling cuma satu metode doang, 1-2 metode lah. Tapi di awal menurut gue sih bagus buat kita pelajarin semua metode. Dimana ketika kita pelajarin semua metode, ICT, SMC, Astronaci, supply resisten, dan sebagainya, itu bisa menambah istilahnya apa ya, kosakata di dalam kepala kita, dataset dalam kepala kita, bagaimana cara market bergerak. Terus kayak misalkan kita biasanya pakai supply and demand, tapi kan kalau di ICT kita diajarin, oh ini kita bisa nge-spot liquidity di sini. Nah, jadi akhirnya kita akan menggabungkan dari banyak ilmu tersebut gitu. Walaupun pada awalnya memang pelajarin semua metode kurang bagus karena bakal ngebuat kepala kita crowded. Akhirnya ketika kita mau bikin trading plan, kita jadi bingung. Tapi kalau pakai strategi ini katanya sih nggak bagus ya. Tapi kalau pakai strategi ini harusnya oke nih trading plan-nya. Nah, dengan berjalannya waktu, jam terbangnya makin tinggi, kita jadi paham sendiri. Oh, situasi market kayak gini, cocoknya pakai yang ini. Spottingnya seperti ini. Nah, nanti bakal ketemu sendiri tuh, dataset di dalam kepalanya kerja sendiri tuh. Biasanya trading pemula itu teriming-imingi atau termotivasi untuk mencari holy grail trading system. Nah, kalau Mas Bilva sendiri percaya nggak bahwa di dunia financial trading ini ada holy grail trading system? Nggak ada. Menurut aku nggak akan pernah ada holy grail trading system. Maksudnya, you marry your strategi dari umur 20 tahun sampai umur 60 tahun cuma pakai satu strategi doang, nggak mungkin Mas, kayaknya Mas. Nggak mungkin. Tiap siklus market punya behaviornya sendiri, tapi biasanya yang paling umum itu akhirnya kita menggabungkan dari segala metode. Jadi misalkan kalau gue kan nyamannya gue gabungin antara SND sama ICT doang, cuma nyari liquidity doang, abis itu udah beres gitu kan. Nah, ada momennya di mana gue perlu narik satu percabangan ilmu lain buat di momen suatu market gitu. Tapi nanti berjalannya waktu mungkin akan balik lagi ke SND. Jadi kalau misalkan ngomongin satu strategi kita pakai selama 40 tahun kita hidup, gue belum pernah denger sih yang ada yang kayak gitu ya. Oke Mas Bilva, thank you for Thank you, diskusi. Mas.